Bisnis yang kuat adalah bisnis yang bisa berubah, yang bisa menyesuaikan, dan tetap bergerak meskipun kondisi sedang tidak ideal. Dan ini juga berlaku untuk kita sebagai leader. Karena bisnis tidak pernah lebih baik daripada kualitas kepemimpinan orang yang menjalankannya. Pertama, adaptif terhadap data, bukan asumsi. Jadi UMKM yang sukses di event besar biasanya tidak datang dengan tebak-tebakan. Mereka sudah tahu produk apa yang paling disukai, jam yang paling ramai, harga yang paling optimal, cara display yang paling menarik, konten apa yang mendatangkan traffic. Mereka membaca pola. Mereka melihat kebiasaan pembeli. Mereka mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan perasaan. Ini yang sering membedakan UMKM yang stagnan dengan UMKM yang naik kelas. Pertanyaan untuk Anda, di mana Anda masih terlalu main aman? Di mana Anda masih terlalu main aman? Karena kadang bukan produknya yang kurang, tapi panggungnya yang tidak pernah Anda datangi. Ketiga, adaptasi terhadap diri sendiri. Dan ini bagian yang paling sulitnya. Bisnis berubah ketika ownernya berubah. Ketika cara berpikirnya berubah, ketika keberadaannya bertambah. Nah, sebagai coach, saya sering menemukan bahwa hambatan terbesar dalam bisnis adalah ownernya itu sendiri. Bukan marketnya, bukan kompetitor, bukan modalnya. Terkadang bisnis tidak berkembang bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita belum mengizinkan diri kita untuk berkembang. Teman-teman, saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana nih. Kalau ada sebuah event UMKM dan transaksinya naik sampai 50% lebih tinggi dari tahun lalu, kira-kira apa artinya ya? Artinya sederhana. Pasarnya ada, pembelinya ada, potensinya ada. Yang jadi pertanyaannya adalah, bisnisnya siap atau tidak? Baru-baru ini UMKM Fest 2025 mencatat transaksi puluhan miliar hanya dalam beberapa hari. Meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Dan ini memberikan pesan yang sangat kuat buat kita sebagai pemilik bisnis dan sebagai leader. Nah, kalau kita lihat event seperti UMKM Fest, kita bisa bilang, wah bagus ya, UMKM Indonesia naik. Tapi jangan berhenti sampai di situ dulu. Karena di balik lonjakan angka itu, ada pola yang jauh lebih penting. UMKM yang sukses bukan hanya yang punya produk bagus, bukan yang paling lama berdiri, bukan yang paling banyak modalnya, tapi yang paling siap ketika peluang muncul. Yang paling cepat menyesuaikan diri, yang paling adaptif terhadap perubahan pasar. Inilah yang saya sebut sebagai resilience dan adaptability. Bisnis yang kuat bukan bisnis yang tahan badai tanpa goyah. Bukan. Bisnis yang kuat adalah bisnis yang bisa berubah, yang bisa menyesuaikan, dan tetap bergerak meskipun kondisi sedang tidak ideal. Dan ini juga berlaku untuk kita sebagai leader. Karena bisnis tidak pernah lebih baik daripada kualitas kepemimpinan orang yang menjalankannya. Pertama, adaptif terhadap data, bukan asumsi. Jadi UMKM yang sukses di event besar biasanya tidak datang dengan tebak-tebakan. Mereka sudah tahu produk apa yang paling disukai, jam yang paling ramai, harga yang paling optimal, cara display yang paling menarik, konten apa yang mendatangkan traffic. Mereka membaca pola. Mereka melihat kebiasaan pembeli. Mereka mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan perasaan. Terkadang kita sebagai owner terlalu mengandalkan intuisi. Padahal data sering berbicara dengan lebih jujur daripada emosi kita. Pertanyaannya adalah, data apa yang sebenarnya sudah Anda punya, tapi belum Anda baca? Karena peluang tidak datang dari hal-hal besar. Peluang biasanya datang dari pola-pola kecil yang Anda sadari. Nah, yang kedua, bisnis yang adaptif adalah bisnis yang cepat masuk ke platform baru. Ada event, mereka ikut. Ada marketplace baru, mereka daftar. Ada promo, mereka siap pada sistemnya. Ada channel digital baru, mereka akan coba. Ada peluang kolaborasi, mereka gas. Bukan semuanya dicoba sembarangan sih, tapi mereka tidak kaku. Ini yang sering membedakan UMKM yang stagnan dengan UMKM yang naik kelas. Pertanyaan untuk Anda, di mana Anda masih terlalu main aman? Di mana Anda masih terlalu main aman? Karena kadang bukan produknya yang kurang,
tapi panggungnya yang tidak pernah Anda datangi. Ketiga, adaptasi terhadap diri sendiri. Dan ini bagian yang paling sulitnya. Bisnis berubah ketika ownernya berubah. Ketika cara berpikirnya berubah, ketika keberadaannya bertambah. Nah, sebagai coach, saya sering menemukan bahwa hambatan terbesar dalam bisnis adalah ownernya itu sendiri. Bukan marketnya, bukan kompetitor, bukan modalnya. Terkadang bisnis tidak berkembang bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita belum mengizinkan diri kita untuk berkembang. Dalam coaching berbasiskan ICF, tugas coach bukan memberi jawaban, bukan menggurui, bukan memberitahu apa yang harus dilakukan. Tapi tugas coach adalah membangkitkan kesadaran, agar klien bisa melihat diri dan bisnisnya dengan cara yang lebih jernih. Jadi pertanyaannya bukan apa peluangnya, pertanyaannya adalah apa yang selama ini saya lewatkan, apa yang saya hindari, apa yang saya tahu harusnya saya ubah, tapi terus saya tunda. Karena yang sering menahan bisnis bukan situasi eksternal. Yang menahan adalah keputusan-keputusan yang tidak pernah kita ambil. Sebentar lagi kan tahun ini berakhir ya. Dan saya ingin mengajak Anda melakukan sebuah refleksi sederhana. 3 pertanyaan. Tapi 3 pertanyaan ini bisa mengubah cara Anda memimpin bisnis di tahun depan. 1. Apa yang sudah berhasil di tahun ini? Jangan hanya lihat kekurangannya. Berikan apresiasi terhadap hal-hal yang sudah benar atau sudah baik. Kedua, apa yang perlu disesuaikan? Karena pengulangan tanpa penyesuaian hanya menghasilkan hasil yang sama. Nah, yang ketiga, apa yang harus saya ubah sebagai leader? Dan ini adalah pertanyaan yang paling penting. Situasi tidak berubah sampai orang yang menjalankannya berubah. Oke, UMKM Fest 2025 hanya sebuah contoh, tapi pesannya sangat jelas. Pasarnya siap, peluangnya ada, momentumnya sudah datang. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, Anda siap nggak atau belum? Bisnis Anda adaptif atau masih keras kepala? Anda bergerak atau menunggu situasi sempurna? Karena resilience dan adaptabilitas bukan tentang menghadapi badai, tapi tentang kemampuan untuk tetap bergerak meskipun cuacanya tidak selalu bersahabat. Dan perubahan besar itu selalu dimulai dari perubahan kecil dalam cara kita memimpin.